Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan kami di channel Fatan Budi Manuk. Dan hari ini kita akan ke Gantangan untuk yang kedua kalinya. Kemarin yang pertama, sekarang yang kedua. Kita akan berangkat ke Gantangan dengan amunisi PAUD dan dewasa. Kita coba barang-barang baru buat latbran, dan kita akan memberikan sedikit tips di sini supaya kalian ketika gantang itu anti kondangan ya. Jadi di sini saya akan berikan tipsnya. Ini saya sekarang bawa PAUD. Ini PAUDnya gaconya ada sekitar 2. Lalu ini ada yang baru diternakan. Ini juga kemarin baru ternak, betina semua, karena kita hari ini latbran, jadi kita bawa burung-burung latbran. Dan burung-burung konsetnya yang kemarin sudah laku, dan Madonna lagi ngeram, jadi kita pakai amunisi seadanya. Dan walaupun seadanya, kita insya Allah mudah-mudahan dapat hasil. Dan sebelum berangkat, supaya ini nanti tidak berkelahi di jalan, karena ini PAUD campur jadi satu, jadi nanti kita mandikan dulu. Jadi PAUD kita campur dengan PAUD, ini dewasa. Dan kita di motor ada sangkar kotak besi yang bisa dilipat, itu nanti bisa kita rangkai lagi di lapangan. Ketika mau menggantang adalah kalian harus sedia jagung, pakan, lalu tempat minum cepuk besar, dan kandang buat gantang. Seperti apa keseruannya kita nanti langsung tes di gantangan. Ini mandi dulu, kita mandi tipis ya, supaya nanti di sana tidak kepo. Terus burungnya tidak berkelahi di jalan. Kayaknya tes kelangan lak bos. Aduh, urut senengnya sih latar. Ya. Tadi sore kita baru saja gantang di salah satu IO, event organizer Raja Wali Indonesia, di sekitaran rumah di Gandrung, tepatnya di Gandrung. Itu kita mengikuti latbran biasa, latbran rutin yang kedua pasca COVID-19 ini. Dan tadi sore itu kita cuma bawa betina itu 2, lalu PAUDnya ada 4. Pada saat berangkat kita bagi 2 di sangkar 2, karena kita bawa 2 kandang, kita bagi 2 di kandang kapsul. Tapi selain dari kandang kapsul 2 itu, kita juga bawa kandang kotak yang kecil, kandang besi kotak yang kecil yang bisa kita rakit. Itu dimaksudkan agar nanti ketika sampai di lapangan kita buka, kita masukkan di kandang kotak. Dan mohon maaf sekali tadi sore itu niatnya kita akan meliput di lokasi di lapangan, tapi karena baterainya habis, jadi sayangkan sekali. Akhirnya kita teruskan di sini. Dan tadi sore itu saya tidak menyangka, karena hanya tiket 20.000 dan 10.000, ternyata animo masyarakat untuk datang itu sangat banyak dan dari berbagai kota.
ada di Cilacap Kota, Purwokerto, lalu dari Majenang itu pada datang, dan mungkin juga dari yang mudik dari kampung ya, yang mudik dari kota ke kampung juga mereka mungkin pada bawa burung, bawa lakbet. Otomatis tadi suasananya sangat meriah, sangat ramai sekali, dan saya juga sangat menyesal karena saya hanya bawa, karena kita tujuan utamanya itu tadi cuma cari-cari settingan. Saya lagi pengen coba dari ternak, bekas ternak, apakah bisa kita stabilkan lagi. Kalau di rumah itu dia memang sudah enak, sudah gacor, kadang keluar jeda rapet, tapi kalau di lapangan masih banyak PR. Dan tadi yang pertama itu saya kondangan, lalu yang kedua saya mencoba untuk menggantang anakannya ini. Dan karena awal gantang, paut ini umur sekitar 3 bulanan, 3 bulan setengah lah. Paut ini sekitar 3 bulan setengah saya gantang. Saya coba karena ini perdana gantang, takutnya masih kepo, atau mungkin karena burungnya itu masih sangat giras. Ketika kita pegang saja sangkarnya itu dia langsung nggak karuan. Jadi saya masukkan ke kelas pemula, dan tanpa disangka ini malah dia itu jebol. Di kelas pemula dia malah jebol, tapi walaupun kondangan tetap puas lah lihat perkembangan. Dan saya sangat tidak menyangka paut saya yang baru perdana gantang ini langsung enak mainnya. Karena enak itu akhirnya saya di kelas berikutnya saya menggantangkan lagi di kelas lakbet 750 overlap. Akhirnya saya beranikan diri, walaupun di sana banyak sekali lakbet dewasa. Tadi juga lakbet konslet juga turun, tapi alhamdulillah dia bisa masuk juara 1. Ini tropinya lakbet overlap 750. Ini tanggalnya juga masih tadi ya, bisa dilihat tanggalnya. Ini juara 1 alhamdulillah. Dan ini adalah lakbet paut dari indukan yang memang durasi. Dan di sesi yang terakhir saya mencoba untuk menggantangkan lagi, karena kita tadi memang bawa dewasa 2 dan paut 4. Jadi uniknya kalau kita menyeting lakbet dengan sistem umbaran seperti ini, kita bisa bawa semuanya koloninya. Jadi di kandang umbaran itu ada sekitar 6 paut dan 2 dewasa. Saya bawa 4 pautnya, saya tinggal 2. Lalu dewasanya saya bawa semua, itu saya bawa ke lapangan. Dan enaknya di sini karena sudah 1 koloni, 1 dalam 1 umbaran itu, dia tidak terlalu berantemnya, tidak terlalu agresif. Jadi dia memang sifat galaknya mungkin memang ada, tapi tidak terlalu agresif. Artinya masih kategori aman lah, tidak membahayakan. Beda kalau kita beda koloni itu bisa fatal, bisa kakinya berdarah atau mungkin bahkan bisa sampai patah ya. Tapi uniknya di sini ketika kita memakai sistem umbaran seperti ini bisa kita bawa semua. Jadi ketika di lapangan kita bisa melihat situasi. Ketika lakbet dewasa ini kita coba dua-duanya, kita angin-anginkan karena kita bawa sangkar 2. Jadi kita masukkan dua-duanya, kita gantang di tempat yang tinggi, kira-kira enak, burungnya nyaman. Kita perhatikan sekitar 10 atau 15 menit. Ketika dia memang mana yang paling enak, kita pilih, kita bisa milih-milih. Kalaupun nanti enak semua, bisa kita gantang dua-duanya. Itu enaknya kita main sistem dengan sistem seperti ini, umbaran dengan koloni paut. Lalu ketika kita ada batasan poin,
kita bisa pilih-pilih burung mana yang kira-kira siap, burung mana yang kira-kira pantas atau pas dengan kelasnya. Karena kita tahu sendiri sekarang itu kelas lovebird itu banyak sekali, jadi pintar-pintar kita dalam menyeting, pintar-pintar kita dalam memilih lovebird tersebut. Jadi ketika rencana A kita memakai burung yang ini misalkan A, tapi ketika di lapangan dia itu beda, dia tidak bunyi misalkan, bisa kita pakai rencana B, pakai burung yang lain seperti itu. Jadi memang menggantang burung itu kita harus tahu situasi dan kondisi, terutama untuk lovebird dan waktu ya. Ketika waktu itu semakin sore atau semakin menuju ke maghrib, ini pasti ada perbedaan yang jauh performanya. Untuk performanya pasti akan beda jauh dengan ketika dia digantang saat mungkin dia jam 2 atau jam 3, itu mungkin dia lagi enak-enaknya. Tapi ketika dia akan masuk, kondisinya mulai masuk ke tahap sore atau mau maghrib, pasti, ini pasti yang sudah saya, pengalaman saya, itu pasti burung lovebird tidak ada yang stabil. Jadi harus pintar-pintar kita dalam memilih lovebird mana yang akan kita gantang. Biasanya ketika siangnya itu dia enak, sorenya dia pasti cuma nguil-nguil, muter-muter, cuma kuek-kuek. Kalau paut pasti dia langsung kepo. Ketika sudah matahari sudah mulai tenggelam, dia pasti sudah susah untuk bekerja. Walaupun sudah kita semprot embun, walaupun sudah kita kenyangi, tapi biasanya semakin sore burung lovebird akan semakin sulit untuk disetting. Dan saran saya ketika semakin sore, kita cari burung-burung yang memang tipikalnya fighter, dan dia biasanya ketika siang ini dia cuma tidur. Ketika siang dia tidur, kita gantang dia tidur, atau dia cuma ngeriwik. Biasanya sore atau ketika mau maghrib dia sudah enak, stabil ketika sore atau matahari mulai tenggelam. Dan itu saya buktikan tadi di lovebird campuran 1000, kelas lovebird 1000. Ini saya gantang yang bekas ternaknya. Ini tadi yang pertama waktu saya gantang pada siang hari ini, pada sore yang pertama, kelas pertama itu dia tidur, dia cuma riwik. Tapi ketika dia sudah mulai masuk ke maghrib, itu di sesi yang terakhir saya pisahkan, dan saya lihat dia itu langsung narik-narik, dan alhamdulillah masih hoki. Di sesi yang terakhir dia masuk 1. Ini saya beri nama Gandarukem ya, karena Madonna itu sekarang lagi posisi mengeram, dan lovebird taninya sudah tidak ada di sini. Terus yang lain lagi pada dipinjam teman. Jadi benar-benar saya memakai gaco-gaco seadanya. Kita memaksimalkan gaco-gaco yang ada saja. Lovebird terutama ya, salah satunya dari lovebird bekas ternak ini saya coba untuk kembali kita setting, dan alhamdulillah hari ini kita hasil juara 1 2 kali, walaupun di kelas batasan karena kita di sini cuma cari settingan ya. Walaupun di kelas batasan tapi masih bangga karena ini adalah hasil dari kerja keras kita sendiri. Dan tentunya dengan doa dan ikhtiar. Kiranya itu dulu dari kami, dan kalau masih ada seputar pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Di sini tidak ada master, tidak ada guru, tidak ada pemula, tidak ada suhu. Semuanya sama, kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Dan
Kalaupun saya bisa menjawab, insya Allah akan saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.